Hello, my beloved students. Good morning. Welcome to my class with me, Miss Regina. How are you? I hope you all being in a good condition with your family. Okay, before we start the lesson, I want you all to prepare your book. We will use this book. The title is When the English Rings a Bell for 7 grades in junior high school. Jadi kita akan menggunakan buku ini untuk materi pembelajaran hari ini. Are you ready? Let's go! Woohoo! But wait, Miss akan memberikan tayangan sebuah video. Anak-anak sekalian diharapkan untuk fokus karena materi dari video lagu tersebut berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, tick-tock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, tick-tock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, tick-tock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, tick-tock. Mari kita belajar. Yang pertama, kita akan belajar tentang jarum pendek. Jarum pendek dalam bahasa Inggris disebut dengan hour hand. Fungsinya adalah untuk menunjukkan jam yang ada pada waktu tersebut. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang minute hand atau jarum panjang. Fungsinya adalah untuk menunjukkan menit pada waktu tersebut. Ibu ulangi lagi ya. Minute hand, jarum panjang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hour numbers atau angka-angka yang terdapat dalam jam tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari minute lines. Apa sih minute lines? Minute lines adalah garis antara angka pada jam tersebut. Oke. Jika anak-anak sekalian melihat terdapat satu lagi jarum yang terdapat dalam jam tersebut, itu disebut dengan ekstra jarum, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan second hand. Second hand. Anak-anak sekalian, jika kita melihat pada gambar contoh di video tersebut, terdapat angka 3 yang ditunjukkan pada jarum pendek. Dan di angka 12 ditunjukkan jarum panjang, maka itu disebut dengan o'clock, yang artinya tepat. Ini sama dengan video lagu yang telah kalian tonton, yaitu 1 o'clock, yang artinya pukul 1 tepat. 2 o'clock, yang artinya pukul 2 tepat. Mudah kan? Baik, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu 2 cara dalam menyampaikan jam. Hello my beloved students. Jadi Miss telah katakan ada 2 cara untuk menyatakan jam. Yang pertama ada American style. American style itu cukup mudah karena kita hanya menempatkan angka-angka yang terdapat pada jam tersebut. Contohnya, jika kita ingin menyebutkan jam 6:30 menit, maka kita akan menyatakan dalam American style yaitu 6:30. 6:30. 6, 6, 30, 30. Jika jam 7:40 menit, maka kita tinggal menyebutkan 7:40. 7:40. Mudah kan? Gimana dengan British style? Nah, untuk British style itu cukup sulit karena kita harus merincikan.
Gimana sih caranya? Yang pertama, kita harus mengenal dulu menit-menit yang terdapat pada British style, maksudnya istilah-istilahnya. Yang pertama ada 15 menit. Kalau dalam British style disebut dengan a quarter. Quarter. Kemudian ada 30 menit. 30 menit itu disebut dengan half. Half. Dan ada juga jika kita ingin menyatakan waktu, misalkan lebih, maka kita akan menyebutkan pas. Kenapa pas? Karena dari 1 menit sampai dengan 30 menit, itu disebut dengan pas, karena dia lebih. Jika kurang, maka kita akan memakai to. Dari menit ke 31 menit sampai 60 menit. Kurang. Jadi kita memakai to. Kita coba aja deh untuk example-nya. Nah, jika kita ingin menyatakan jam 6 lebih 30 menit, dalam American style kan angka-angka. Kita menyebutkan 6:30. Tetapi, kalau untuk British style, kita akan menyebutkan a half past 6. Jam 6 lebih 30 menit. 30 menitnya a half. Kemudian, karena dia lebih, maka dia memakai pas. Dan jangan lupa untuk menyertai jam yang akan dituju, yaitu jam 6. Maka a half past 6. Contoh kedua. Jam 7 lebih 15 menit. 15 menit apa? A quarter. Jadi kita memakai a quarter. A quarter past 7. A quarter past 7. Jam 7 lebih 15 menit. Dan yang terakhir, gimana sih untuk menggunakan to? Misalkan, jam 9 kurang 5 menit. Maka kita akan menyebutkan 5 to 9. 5-nya jam 5 kurang, to 9. 9-nya dari jam 9 yang dinyatakan tadi. Jadi, 5 to 9. Mudah kan? Selamat mencoba. Mari kita belajar lebih. Happy studying, dear! Setelah kita belajar, apa saja sih yang kita pelajari? Baik, kita sudah melihat. Yang pertama, kita telah mempelajari tentang bagian-bagian dari jam. Yang kedua, kita belajar untuk memberitahu atau menyatakan jam dengan benar. Dan yang ketiga, kita telah mempelajari 2 cara untuk menyebutkan jam. Yang pertama, British dan juga American style. Dan yang terakhir, kita sudah belajar tentang menyebutkan jam dan menit pada waktu tersebut. Wah, setelah kita belajar semua, thank you untuk pelajaran hari ini. Happy learning, dear! See you on the next video. Bye-bye!